itu. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, semua baik-baik. Ya. Tuhan karena kabar baik, ada yang semangat dan Pak senang di siang Pak datang dong yang nona muka dia bicara ada yang laki-laki. Dia yang mau pakai lipstick dia cari dia cantik. Dong tahu yang Pak ada mau Datang. ini hari semua hadir toh? Tidak. Oh tidak, ada 2 orang. Pasti yang ada sakit atau apa. Kita tahu. Atau ada yang tahu? Tidak ada. Dan posisi dalam keras. Kali yang ketiga Pak masuk Surabi tidak ada. Ya. Dan sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak ajak kita untuk satu di dalam doa. Ya. Yang di pintu jangan ribut ya karena mau doa. Bisa toh? Bisa. Oke, bisa. Jadi mari kita tanam untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha tinggi karena begitu besar kasih-Mu, karena Engkau Tuhan penjawab doa yang setia bagi kehidupan kami. Amin. Iya, kita akan memuji Tuhan dengan lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 26. Siapa yang tahu Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku dan sisa apa yang berikut. Siapa yang sontak lagu? Ya, kita menyanyi mulai. Mampirlah dengar doaku, Yesus benar. Di keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dia punya ayat-ayat pendukung itu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8, ada Lukas 8 ayat 4 sampai 15, ada Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Nah, dengan kompetensi dasar yang kita akan belajar dengan kompetensi dasar yang kompetensi dasar yang kita belajar itu 3.1 memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan dia punya kompetensi itu makna bertumbuh di dalam kehidupan keluarga, mengemukakan pertumbuhan di dalam diri peserta didik. Dan dia punya tujuan pembelajaran itu memahami makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, ini materi ada 2, tapi Pak lebih memilih kita belajar yang kedua. Nah, yang kedua itu tentang ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, sebelum kita ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah itu bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Nah, maksud dari itu bertumbuh di dalam Kristus itu berarti kita mengenal semua hubungan antara kita manusia dengan itu Tuhan. Artinya sebuah kebaikan-kebaikan yang kita buat itu berarti kita mulai bertumbuh dengan sebagai keluarga. Nah, ada 2 gambar yang nanti kawan-kawan lihat. Gambar yang pertama itu Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai ranting anggur yang baik dan berbuah untuk Tuhan dan sesama. Bisa dapat lihat? Bisa. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua sama. Ini juga ranting anggur yang tidak berbuah, artinya tidak mempunyai makna dalam hidup.
itu ada dua. Nah, dari kedua gambar ini bisa bedakan tidak? Bisa toh? Ya, kita bisa bedakan ini bahwa yang satunya itu dia ada dua, yang satu ada dua. Berarti empasa. Ini operan. Soalnya ini kita ya. Di situ video pakai station ini. Ya, yang kedua itu yang disebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Yang ketiga bagaimana peran serta remaja yang menyikapi keluarga Allah dan seterusnya. Dia minta waktu sekitar 20 menit untuk diskusi sama-sama di dalam kelompok. Nanti kakak foto itu baru langsung juga. Ya, ketika selesai nanti kita Nomor satu, menurut kalian mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Karena berakar, bertumbuh dan berubah dalam keluarga Allah merupakan panggilan Tuhan Kristen. Hal ini karena sebagai gereja kita dipanggil senantiasa untuk berpegang kepada Allah. Semata-mata berkat Allah kita mampu menjalani kehidupan dan menerima cintanya. Oke, yang kedua Sebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Penuh perhatian, hidup miskin dan sederhana, hidup kaya tanpa ketenangan, berdisiplin, berdisiplin tegas, berbelas kasih, tidak butuh ketenaran, tahan godaan, selalu puas dan bersyukur dan lain-lain. Yang ketiga Bagaimana peran serta remaja untuk meningkatkan kuasa dan dapat menjadi keluarga Allah. Peran anak remaja dalam keluarga yang dicintai Allah adalah remaja yang itu dia menggambarkan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah dalam pribadi kita masing-masing. Nah, ada beberapa perumusan yang terjadi secara otomatis di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu dia punya ciri-cirinya terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8 itu bercerita tentang pokok anggur yang benar. Nah, di dalam cerita pokok anggur yang benar itu dia telah menguraikan itu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah di dalam kehidupan. Nah, itu ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas.
Dan yang kokoh, yang bagus itu ada 3. Yang satunya itu berakar. Nah, berakar itu menjadi paling terbaik ketika itu pohon dia tumbuh jadi besar. Nah, kalau akarnya son baik, pasti buahnya juga son baik. Nah, ketika akarnya baik, pasti dia pun buah akan jauh lebih baik. Nah, ada 2 hal keluarga Kristen yang berakar di dalam Kristus. Itu yang pertama itu menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal bagi keluarga, bukan bagi dia punya sesama dan dia punya lain-lain. Yang kedua itu keluarga menyampaikan pengalaman iman leluhur kepada anggota keluarga yang lain. Nah, yang kedua, ciri yang kedua itu bertumbuh. Untuk bisa kita selesaikan tugas yang pertama. Nah, baca dan pahami di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Kemudian kerjakan itu pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak baca. Yang pertama, siapakah dan apakah yang diupamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah dan penabuh dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua itu menjelaskan makna masing-masing benih yang jatuh di tanah. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di batuan, di semak. Dan yang berikut itu apa yang pertemuan kita tadi yang Pak jelaskan semua sudah mengerti. Jadi dia punya kesimpulannya. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan, sehingga menjadi manusia ciptaan yang paling sempurna di mata Tuhan. Karena Tuhan lebih senang untuk itu dibandingkan dengan setan. Dia lebih senang untuk kita bisa bertumbuh dan berakar, bahkan berbuah. Nah, yang namanya berbuah itu berarti kita bisa dapat menyampaikan. Kita akan tutup di dalam doa. Doa, Pak. Dari awal itu pas PPL itu sudah uang sama sekali. Baru acara kedua kita